Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fai di sini. Kali ini seperti biasa, gue akan sedikit sharing menurut pengalaman gue bagaimana sih cara membuat stok barang atau stock of name. Jadi kali ini kita tetap menggunakan salah satu fitur yang ada di Google, yaitu adalah spreadsheet. Google Spreadsheet. Google Spreadsheet. Nah, jadi fitur ini tidak berbayar dan dia bisa diakses melalui laptop, komputer, atau handphone. Bisa diakses kapanpun dan siapapun. Bisa di-share dan bisa juga digunakan oleh beberapa orang. Oke, langsung aja kita mulai membuat stok barang menggunakan spreadsheet. Yang sudah punya Gmail bisa menggunakan fitur ini. Kita buka New Tab. Nah, di sini kita masuk bagian sebelah kanan atas, cari sheet. Sini sheet. Oke. Kemudian kita sudah dibawa masuk ke halaman sheet. Seperti biasa, untuk membuat sheet baru tinggal masuk ke kolom yang paling bawah. Paling bawah itu ada tambah tulisan buat spreadsheet baru. Klik. Nah, otomatis sini kita sudah masuk ke spreadsheet baru. Untuk atas paling kiri kita tulis saja judulnya stok barang bulan Juli. Oke. Untuk membuat stok barang, yang paling diperlukan pertama kali adalah nama barang atau kode barang. Jadi kita harus membuat kode barang atau kalau bahasa ini SKU, Stock Keeping Unit, atau bisa disingkat juga dengan kode barang. Oke, di sini kita membuat di kolom A kita membuat kode barang atau SKU. Bisa tulis SKU aja biar gampang. SKU, kemudian yang di kolom B kita tulis nama barangnya. Nama barangnya apa nih? Oke, kemudian setelah nama barang, kita kalau untuk stok barang pasti ada stok awal. Stok awal. Kemudian di kolom D kita tulis barang masuk. Jadi barang masuk ini adalah barang kalau kita beli barang atau barang baru yang baru masuk. Kemudian di kolom E itu ada keluar. Keluar itu berarti stok keluar atau ada penjualan. Kemudian di stok F ini ada, misalnya di situ ada barang retur atau barang rusak, kita tulis saja barang rusak. Dan di kolom G di sini kita tuliskan stok akhir. Nah, jadi ada SKU, kode barangnya, ada nama barangnya, ada stok awal, barang keluar, barang masuk, barang rusak, dan stok akhir. Nah, di sini juga nanti kita bisa tambahkan nih. Di sini ada namanya HPP. HPP adalah harga pokok pembelian. Daripada ditulis panjang kan mending kita singkat HPP, harga pokok pembelian. Jadi modal, harga modalnya. Dan di kolom I ada total HPP. Kenapa ada total HPP? Jadi di sini kita bisa tahu sebenarnya barang kita atau produk kita itu jumlahnya berapa kalau di kisaran menjadikan rupiah seperti itu. Oke, nah di sini kita rapikan dulu. Jadi ini bisa dikembangkan lagi, disesuaikan lagi nanti kebutuhan yang membuat kolom-kolomnya nanti bisa disesuaikan. Enaknya menggunakan spreadsheet seperti itu. Jadi kita menggunakan sesuai kebutuhan. Nah ini kita bikin basicnya aja dulu. Ada SKU, nama barang, stok awal, barang masuk, barang keluar, barang rusak, stok akhir, HPP, dan total HPP. Oke, kita membuat SKU. Sekarang kita membuat contoh SKU sampai 15 barang aja. Misalnya kita untuk kode barang bebas, disesuaikan. Mau pakai angka aja atau kombinasi angka dan huruf. Kalau saya sih biasanya menggunakan huruf dan angka. Hurufnya itu untuk mengkategorikan produknya, sedangkan angkanya adalah untuk menamakan kode barangnya, seperti itu. Jadi kita misalnya mau bikin A01, A02,
Nah, di sini kalau biar nggak lama tinggal copy aja. Ya, yang ini tinggal tarik ke bawah. Kita bikin sampai 15 saja. Oke. Yes. Kita bikin ke tengah dulu semuanya. Sekarang nah, di sini kita bisa blok. Kita tulis yang ini, tebalkan. Kemudian mau kita kasih warna apa? Ini misalnya kita kasih warna hijau aja. Oke, jadi di atas adalah pos-posnya, di bawah adalah ikutannya. Nah, ini kita udah membuat SKU-nya, kode barangnya 01 sampai 015. Oke, kita bikin contoh aja. 01 biasa, misalnya kita bikin selang. Nomor 2 kompor. Nomor 3 gelas. 4 payung. Ada lampu hias. Dan yang terakhir misalnya kita ngomong kacamata. Oke, di sini kita sudah membuat 5 SKU dengan 5 barang. Untuk nama barangnya kita bikin dulu. Nah, di sini SKU 01 adalah selang. Misalnya kita bikin semua stok awalnya 10 ya. Awalnya 10. Oke, otomatis semuanya stok awalnya 10. Kemudian kita bikin HPP-nya, harga modalnya. Misalnya selang ini 25.000. Kompor 30.000. 35.000. Kacamatanya 75.000. Oke, di sini kita sudah membuat HPP, harga modalnya. Ini nanti bisa disesuaikan ya. Ini kita cuma membuat contoh aja. Oke. Di sini kita tarik supaya menjadi rupiah. Oke. Nah, gimana cara membuat total HPP-nya? Kita menentukan stok akhirnya dulu. Oke, kita membuat stok akhirnya itu sama dengan if operator logika URG. Oke, kita masuk stok awal kurang lebih sama dengan titik ini. Nanti tinggal diikutin ini rumusnya aja ya. Oke, stok luar stok rusak titik 2 atas. Oke, tutup kurung, titik koma, stok awal ditambah stok masuk dikurangin, stok luar dikurangin, stok kalau ada barang rusak. Ini rumusnya. Tinggal titik koma, tanda petik atas 2, tutup kurung, enter. Nah, di sini dia stok akhirnya 10 karena di sini belum ada masuk, belum ada keluar, dan tidak ada rusak. Oke, tinggal kita tarik ke bawah. Rumusnya tinggal ditarik ke bawah kalau udah jadi. Nah, otomatis dia akan mengikuti. Bagaimana cara membuat HPP-nya? Sama. Kita tinggal membuat sama dengan if OR stok akhir kurang lebih titik 2, koma HPP Oke, jadi stok akhir dikali HPP, harga modal, titik koma, titik 2. Nah, otomatis dia perkaliannya, misalnya stok awalnya 10, stok akhirnya otomatis 10. Harga per barangnya satu adalah 25.000, berarti kalau 10, 250.000. Nah, ini rumusnya tinggal kita tarik ke bawah. Oke, udah jadi. Nah, di sini bisa dibikin total nih. Total HPP-nya misalnya, tinggal
klik aja sum dengan tarik ini ke bawah, dia otomatis akan menotal. Jadi di sini kita tahu bahwa stok akhir kita apa atau jumlah barang yang kita miliki di setiap bulannya, di tiap minggunya kita bisa ngecek, karena ini kan dia update per hari. Adalah 3.510, itu adalah modal kita, itu adalah jumlah uang kita yang berbentuk dalam barang. Oke. Nah, ini kita tulis dulu sheet-nya. Di sini adalah namanya master barang. Oke, sekarang kita membuat sheet kedua, yaitu tentang barang masuk. Tinggal klik yang paling bawah ini, ada tanda tambah, tambahkan sheet, klik tambah. Oke, di sini kita tinggal ganti nama barang masuk. Nah, di barang masuk ini kita perlu masukkan informasi, yaitu tanggal berapa masuknya, suppliernya, kita beli di mana, suppliernya, kemudian kode barangnya atau SKU-nya tadi ya, kita udah dibikin di master barang SKU, kemudian kuantitinya, jumlahnya berapa, harganya, sini total harga. Jadi nanti ketika ada pembelian barang atau barang masuk, di inputnya di sini, yang otomatis dia akan menambah di kolom di master barangnya. Oke, langsung aja contohnya gini ya. Di sini langkah sebelumnya nih. Setelah SKU ini ada kolom lagi, yaitu nama barangnya. Sampai lupa nama barangnya. Oke, SKU-nya kecil aja. Tanggal kecil, supplier. Oke, nah gimana supaya caranya nanti ketika kita klik SKU di sini, misalnya kita klik A01, di sini kan belum muncul namanya, kita di sini bikin rumus dulu. If error, buka kurung, kita menggunakan rumus VLOOKUP, buka kurung, kemudian kita masuk di kolom SKU, ini ada di C, kolom C baris ketiga, berarti di sini C3. Oke, kemudian titik koma, kita masuk ke master barang. Nah, untuk mendapatkan nama semuanya, kita tinggal copy aja semua SKU dan nama barang yang udah kita bikin. Misalnya nanti ada 1000 ya, kita tinggal klik sampai bawah aja, misalnya gitu. Oke, ini karena kita sampai 15. Setelah kita copy, kita kasih titik koma, karena barang masuk itu posisinya ada di sheet 2, kita klik tambah 2, titik koma, 0, tutup kurung. Nah, ini rumusnya udah jadi. Misalnya kita bikin A02, otomatis dia akan keluar kompor. A015, A15, kacamata. Jadi itu. Nah, rumusnya kita tinggal copy, tarik ke bawah. Oke, ini kita udah bikin rumusnya untuk nama barangnya. Memang di awalnya seperti agak ribet, tapi di bulan-bulan berikutnya kita tinggal copy paste atau duplikat aja. Oke ya. Oke, itu tadi. Sekarang kita mau masukkan poin gimana sih kalau misalnya ini kan barang masuk. Kalau ada barang masuk, otomatis dia akan nambah di sini. Misalnya ini kolom A01, ini ada barang masuk ya. Kita klik di sini SKU-nya A01 selang. Misalnya masuk 100. Nah,
otomatis harusnya dia di sini nambah 100. Karena ini belum dibikin rumus, maka kita bikin rumus dulu supaya otomatis ketika kita masukkan quantity di sini, otomatis dia akan jumlah masuk ke sini. Gimana rumusnya? Kita tinggal gini. Sama dengan sum if s buka kurung, kita masuk ke barang masuk. Di kolom E ini kuantitinya. Oke, titik koma. Masuk ke kolom C karena ini adalah kode SKU-nya. Oke, titik koma. Kemudian kita masuk ke master barang. Master barang, kita masuk ke kolom A, SKU-nya. Klik aja paling atas itu kolom A. Oke, kemudian tutup kurung. Nah, otomatis ada 100 karena di sini tadi kita bilang 100. Misalnya ini saya hapus 100-nya. Di sini otomatis akan hilang 0. Nah, rumus yang udah jadi ini tinggal kita copy ke bawah. Oke. Tinggal kita copy ke bawah, otomatis ini semuanya sudah ada rumusnya. Misalnya kita mau bikin A03 gelas ada barang masuk. Tanggal 2 suppliernya Bejo. SKU-nya A03 gelas. Kita beli 500 piece. Nah, otomatis di sini dia akan nambah 500 piece. Oke, sampai sini clear ya. Jadi kita sudah membuat satu rumus atau sheet baru untuk barang masuk. Kita coba lagi biar nggak penasaran. A15. A15 di sini adalah kacamata. Oke, kita tulis A15. Nah, otomatis kacamata. Kacamata barang masuknya 0. Di sini tanggal 10 dari Amir Shop misalnya. Kita belanja 100 piece. Nah, nanti kalau untuk harga ini bisa ditambahin sendiri. Harganya berapa. Jadi kita bisa tahu hari itu kita belanja berapa gitu. Nanti di akhir bulan pun kita bisa total di sini total belanja kita dalam sebulan berapa gitu. Kalau di sini sebagai masternya aja. Nah, ini udah kelihatan kan 100. Oke, gimana cara membuat stok keluarnya? Hampir sama dengan stok masuk. Kita tinggal masuk ke sini. Kita tinggal klik kanan. Klik duplikasikan. Nah, ini udah duplikasi. Tinggal kita ganti nama. Namanya barang keluar. Barang keluar, oke? Nah, di sini yang harus dirubah karena ini barang keluar. Karena ini barang keluar, jadi di sini kolomnya tinggal diganti aja. Misalnya ada toko offline atau toko online, bisa tulis di sini aja. Nama toko. Misalnya tanggal 1. Oke ya. Tanggal 1. Toko Makmur. Nah, penjualan di A05 misalnya. Sandal, jumlahnya berapa? Jumlahnya misalnya keluar 5. Harganya 20.000 harga jualnya. Untuk totalnya kita tinggal tulis saja sum quantity kali misalnya ya. Kita bikin rupiahnya. Nah, quantity 5 berarti otomatis di master barang harusnya untuk sandal ini berkurang 5. Tapi karena di sini belum ada rumusnya, jadi dia tidak akan keluar. Nah, rumusnya hampir sama, tinggal dibedakan kolomnya aja. Misalnya kita tinggal gini aja, tinggal copy tarik ke samping. Nah, ini udah ada rumusnya, tinggal kita ganti. Karena ini kan dia masuk di barang masuk ya, kita ganti di sini.
Kita ganti di barang keluar. Barang keluar di kuantitinya. Oke. Barang keluar. Kolom E. Kemudian titik koma kolom C. Titik koma. Kita masuk ke master barang. Kolom A. SKU-nya ya. Hampir sama dengan cara yang sebelumnya. Oke, nah ini rumusnya udah jadi. Kalau ini kan masuknya ke barang masuk rumusnya. Ini barang keluar. Ini tinggal di copy aja. Nah, otomatis di sini muncul nih 5. Jadi stok sandal awalnya 10, karena keluar 5, stok akhirnya 5, yaitu harga barang sisa 25.000. Oke. Itu ya. Oh, misalnya kita online, toko online-nya keluar A09, sabun keluar 8 biji, harga 200. Jadi harga nah, ini rumusnya tinggal kita tarik aja ke bawah ya. 80.000, dan di sini untuk A09 otomatis kuantiti barang yang keluar adalah 8. Nah, oke, dan stok akhirnya dia otomatis. Jadi memang kita ribet di awal bikin rumus, tapi nextnya di berikutnya kita akan gampang banget, tinggal input, otomatis data akan berkurang bertambah sesuai apa yang kita masukkan. Kemudian kita copy lagi, karena di sini masih ada kolom barang rusak. Misalnya kan ada, kalau online itu sering barang retur atau barang dikembalikan atau alamat tidak diketemukan, jadi otomatis stok yang harusnya keluar dia harus masuk lagi seperti itu. Nanti di sini bisa disesuaikan retur atau rusak seperti itu ya. Oke, misalnya kalau ini kita ngomong barang rusak dulu, mungkin kalau yang retur bisa dibikin ditambahkan kolom lagi. Kita bikin kolom rusak, kita tinggal duplikasikan. Sini kita ganti nama barang, ya namanya barang belanja kan kadang ada aja yang rusak gitu, yang dari suppliernya atau kita impor sendiri dari sana pada saat di perjalanan rusak dan seperti apa gitu kan. Nah, kalau di kolom untuk barang rusak, nama tokonya mungkin bisa diganti dengan nama supplier. Misalnya barang dari supplier mana ini yang rusak gitu misalnya kan. Kita hapus dulu ini. Misalnya dari supplier grosir, misalnya nggak tahu ini namanya siapa ya. Grosir, oke. Barang yang rusak itu SKU-nya A07 misalnya. Tali jemuran, kuantitinya yang rusak ada 2. Nah, otomatis harusnya di kolom master barang SKU A07 itu bisa berkurang 2 di sini. Nah, karena ini belum dibikin rumus, maka kita bikin rumus dulu supaya otomatis, yaitu sum. Ini saya ulangin lagi supaya teman-teman bisa hafal ya. Kenapa saya ulang lagi, nggak harus di copy lagi, karena supaya hafal aja. Kemudian sum if s buka kurung, masuk ke kolom sheet barang rusak, masuk ke quantity kolom E, titik koma, kolom C, jangan lupa kolom C SKU-nya, titik koma, kita masuk ke master barang, masuk ke kolom A yaitu SKU-nya, tutup kurung, enter. Nah, ini rumusnya udah masuk. Ini kan ada tulisannya barang masuk, barang keluar, dia sesuai sheet yang kita berikan tadi, barang rusak. Nah, kalau udah ini kita tinggalkan copy sampai sesuai barang yang kita bikin, sesuai SKU kita. Oke, di sini udah masuk sampai 15. Nah, otomatis tadi SKU 07 tali jemuran ada rusak, mungkin putus atau rusak. Di sini otomatis
Nah, jadi stok awal 10 karena ada yang rusak, stok akhirnya 8. Dia otomatis. Dan otomatis juga total HPP-nya berkurang. Seperti itu. Nah, di sini tadinya kan di sini akan bertambah terus nih. Di sini akan update bila ada pertambahan atau perkurangan di sini. Ini adalah total barang atau total uang yang kita miliki berbentuk barang. Misalnya kita kasih contoh lagi barang rusak. Tanggal 3 nih ada barang masuk tapi ada rusak dari Sari Store misalnya. A04 misalnya. A04 payung. Payung ini mungkin ada yang bolong atau patah gagangnya. Dia ada rusak 3 biji. Nah, otomatis di master barang payung A04. Nah, di sini dia. Enaknya kalau kita sudah membuat master barang ini, kita sudah bikin ini, nanti tiap bulannya kita nggak usah bikin lagi, kita tinggal copy dari stok barang ini yang kita bikin ini kan masternya. Nanti kita tinggal salin rumusnya, dan tiap bulan kita bisa stock of name di sini. Nah, di berikutnya kita akan belajar gimana sih supaya menentukan profit and loss. Apakah penjualan itu loss atau mendapatkan profit? Nanti kita akan belajar di video berikutnya. Tadi kita udah membuat bagaimana sih cara membuat stock of name atau stok barang menggunakan spreadsheet. Jadi gue sangat rekomen untuk aplikasi ini karena dia tidak berbayar, kita bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan kita bisa menambahkan kolom-kolom atau pos-pos yang kita butuhkan. Sebenarnya ini sama dengan menggunakan Excel, tapi dia online dan dia bisa diakses dimanapun menggunakan handphone, laptop, komputer, tablet, dan lain-lain, dan bisa di-share ke beberapa orang. Mungkin kita mau share ke admin atau ke operasional dan lain-lain, kita bisa gunakan di situ. Oke, semoga apa yang gue sharing pada hari ini bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau masih bingung-bingung, bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa share kalau memang ini bermanfaat atau ada yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe juga supaya gue semangat bikin video-video seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.